Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Maulidia, mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan menjelaskan resume materi dari PBAK Fakultas Humaniora. Materi yang pertama adalah sistem pendidikan di perguruan tinggi. Perlu kita ketahui bahwa Fakultas Humaniora ini selalu memberikan yang terbaik, yang unggul serta luar biasa. Maka ada beberapa tahap yang menangani tentang akademik, yang nantinya mahasiswa akan berproses di tempat ini. Tahap pertama, para mahasiswa Fakultas Humaniora sudah berada di tempat yang tidak salah lagi, yaitu di Fakultas Humaniora, fakultas yang unggul, dan insya Allah mahasiswa yang masuk ke fakultas ini adalah mahasiswa-mahasiswi pilihan baik di sastra Arab maupun di sastra Inggris. Ada beberapa hal yang patut diketahui nantinya terkait dengan sistem akademik yang ada di Fakultas Humaniora. Sistem pendidikan di perguruan tinggi yang nantinya teman-teman akan berproses di tempat ini. Yang pertama adalah sistem perkuliahan. Sistem perkuliahan yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya di Fakultas Humaniora. Yang pertama adalah sistem kredit semester atau yang kita kenal sebagai SKS. Sistem kredit semester adalah suatu sistem pendidikan di mana beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar, dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam kredit. Dan insya Allah setelah ini akan ada pengenalan tentang akademik, agar mahasiswa benar-benar paham terkait dengan sistem akademik yang ada di Fakultas Humaniora. Dan yang paling penting adalah semangat masuk kampus ini untuk mencari ridho Allah dan kuliah dengan benar. Yang penting hari ini dan seterusnya adalah ketika masuk ke fakultas ini, semangat harus dikobarkan, gerak harus dimaksimalkan, dan jangan lupa belajar. Dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga semakin ditingkatkan. Materi yang kedua adalah sistem pengelolaan pembiayaan perkuliahan. Di sini ada berbagai macam materi pembelajaran yang bisa disampaikan melalui bahasa atau penelitian-penelitian. Juga bisa dilihat dari bahasa multimedia. Kemudian ada yang namanya galeri seni. Di galeri seni ini ada beberapa macam alat musik dan alat-alat keseniannya. Bisa dimainkan oleh mahasiswa yang sudah memiliki bakat atau hobi. Antum bisa memperdalam hobi, misalnya menari atau bermain musik gitar, atau bahkan gamelan. Jika salah satu dari mahasiswa atau beberapa mahasiswa sangat tertarik, maka bisa ditekuni di sini, di galeri seni ini. Jadi nantinya akan dikelola oleh wakil dekan. Ada juga yang namanya galeri kaligrafi yang akan memberikan pelatihan-pelatihan kepada mahasiswa yang sebelumnya sudah punya background kaligrafi. Karena kaligrafi mahasiswa humaniora sudah pernah menjadi atau mencapai sampai juara tingkat internasional di Turki. Mungkin nanti mahasiswa baru sudah ada yang tertarik dan bisa bergabung di situ. Kemudian ada yang namanya ruang meeting. Meeting room ini adalah ruang rapat ujian-ujian akhir mahasiswa pada seminar proposal, ujian skripsi, dan itu semua bisa dilakukan di sini. Jadi mahasiswa semester baru atau di semester 1, 2, 3, dan 4 sampai semester 8 itu boleh mengakses atau ikut gabung dalam sekolah-sekolah kecil yang diadakan komunitas-komunitas atau unit-unit pembelajaran mandiri yang ada di bawah naungan perpustakaan. Sekarang saya akan beralih kepada masalah keuangan. Pasti juga bertanya-tanya, kenapa pembayaran tidak sama dengan teman saya? Teman saya juga nanya gini, atau teman lainnya sejumlahnya segini. Iya, karena ini sudah keputusan dari presiden. Itu yang jadi uang kuliah tunggal dan semua tergantung ekonomi keluarga. Ada mahasiswa yang keluarganya lebih mampu, juga ada mahasiswa yang keluarganya kurang mampu. Sehingga ada grup 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7. Itu berfungsi. Apa ya, itu saling melengkapi kekurangan. Karena ada asas. Yang ringan sama dijinjing, berat sama dipikul.
Jadi kita sama ya, saling membantu antara teman satu dengan teman yang lain. Dan semuanya bersatu padu untuk bisa melanjutkan perkuliahan ini. Materi yang ketiga adalah sistem pembinaan mahasiswa dan alumni. Fakultas Humaniora memiliki visi, yaitu terwujudnya Fakultas Humaniora yang integrasi dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Dan ini adalah cita-citanya, akan kita raih sebagai civitas akademika di Fakultas Humaniora. Siapakah civitas akademika itu? Ada dosen, ada tenaga kependidikan, dan juga ada mahasiswa. Dalam hal ini tentunya kita memiliki beberapa visi misi untuk meraih visi tadi. Yang pertama dari Fakultas Humaniora adalah memberikan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan berbasis nilai-nilai Islam dalam membentuk mahasiswa yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Jadi, misi yang pertama ini dikenal dengan 4 pilar. 4 pilar yang akan mengantarkan anak-anak menjadi sarjana yang ulul albab. Yang kedua adalah menyelenggarakan kegiatan yang memacu penalaran dan minat bakat dalam bidang humaniora, budaya, teknologi, dan seni budaya yang bernafaskan Islam sesuai dengan fakultas kita, yaitu Fakultas Humaniora. Dan tentunya tidak akan jauh dengan ruang-ruang atau area-area yang dekat dengan budaya dan teknologi, yang tentunya karena kita berada di Universitas Islam, maka hal-hal yang bernafaskan Islam harus menjadi penciri utama ketika kita menyelenggarakan berbagai kegiatan. Yang ketiga adalah mengembangkan jiwa kepemimpinan sosial dan kepeloporan dalam masyarakat yang berbasis nilai-nilai Islam dan budaya Indonesia. Dan dilanjutkan dengan misi yang keempat, yaitu mengembangkan kemandirian dan profesionalisme. Lalu kita akan menuju pada hal yang lebih konkret. Dari visi misi tadi, apa sebenarnya tujuan kita memiliki cita-cita tadi dan visi misi tadi? Tujuannya adalah mahasiswa memiliki kedalaman spiritual, mahasiswa memiliki keagungan akhlak, luasan ilmu, dan kematangan profesional. Ini merupakan manifestasi dari insan kamil atau manusia seutuhnya. Manusia secara spiritual, secara emosional, secara sosial, dan secara intelektual itu matang. Lalu, tujuan yang kedua adalah mahasiswa memiliki kreativitas, inovasi, dan prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Kemudian, tujuan yang ketiga adalah mahasiswa memiliki jiwa kepemimpinan sosial dan kepeloporan, sehingga semuanya akan bermuara kepada tujuan. Yang keempat yaitu memiliki jiwa kemandirian dan profesionalisme, baik untuk mencapai visi misi dan tujuan. Tentunya diberikan program-program pembinaan dan pengembangan yang nantinya akan memfasilitasi mahasiswa. Kemudian program pengembangan penalaran dan keilmuan, pengembangan potensi minat dan bakat, pengembangan profesionalisme dan pengabdian terhadap masyarakat. Jadi ini kembali kepada posisi kita sebagai anggota komunitas ilmiah yang berada di universitas yang memiliki tanggung jawab kepada diri kita sendiri dan kepada masyarakat sekitar. Kita dituntut menjadi individu yang memiliki kemampuan penalaran yang bagus, kualitas yang tinggi, akhlak yang luhur, sehingga bisa melakukan pemberdayaan di masyarakat sekitar. Materi yang keempat adalah layanan administrasi Fakultas Humaniora. Pembagian layanan administrasi secara umum adalah pelayanan administrasi akademik yang terdiri dari pelayanan ujian proposal skripsi, pelayanan ujian skripsi, pelayanan ujian komprehensif, pelayanan distribusi KHS, layanan PKL, layanan kegiatan yudisium, layanan bebas tanggungan atau kegiatan wisuda. Layanan administrasi umum yang terdiri dari pelayanan surat keterangan untuk pengajuan beasiswa, layanan mahasiswa, layanan legalisir, layanan peminjaman ruang dan peralatan. Materi yang kelima adalah Prodi BSA mempunyai beberapa keunggulan seperti 1. Mendapatkan 3 kali akreditasi A BNPT. 2. Mempunyai sertifikasi internasional AUNKI E yang diperoleh pada tahun 2020. 3. Memiliki dosen-dosen yang kompeten. 4. Memiliki fasilitas yang memadai. Masa studi yang ditempuh selama 8 semester.
dan juga memiliki banyak jalur untuk masuk seperti SNMPTN, SBMPTN, SPAN-PTKIN, UMPTKIN, dan lain-lain. Kriteria lulusan bekerja di berbagai balai bahasa Kementerian Luar Negeri, guru penerjemah, pendamping KBIH, bidang kajian prodi bahasa sastra Arab, komponen bahasa, dan konsep teori dasar ilmu bahasa. Sekian penyampaian resume dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq dan hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.